Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang kembali di podcast Sersan Mayor. Sedikit informasi buat teman-teman di luar sana. Sersan Mayor itu adalah akronim atau singkatan dari kalimat serius, santai, mengena orang ingin tahu. Senang sekali saya Yeni Maritu Marpaung, host podcast pada hari ini dapat membersamai saudara-saudara sekalian. Tema kita pada podcast kali ini sangat menarik dan sangat relevan untuk diangkat, yaitu upaya menjaga keadilan dalam pemilu. Kita akan mengupas tuntas bagaimana mekanisme di balik layar dalam menjaga dan menegakkan keadilan tersebut. Sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten, yaitu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banjar, Bapak Wahyu Hidayris. Halo Pak, selamat sore. Selamat sore Mbak Yeni. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ya, meskipun puasa ya, tapi kita harus terus semangat ya, meskipun cuacanya agak panas ya di Banjarmasin, Kartapura ya. Iya. Oke. Ini memang narasumber kita pada hari ini kelihatan segar sekali sahabat Bawaslu meskipun di di nuansa puasa ini. Baik Pak, mungkin kita langsung saja jika berbicara mengenai keadilan pemilu. Sebenarnya apa makna keadilan pemilu itu bagi penyelenggara pemilu itu sendiri Pak? Oke. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Yeni, saya sudah diperkenankan gabung ya di podcast kali ini. Alhamdulillah sekali kita dapat berdiskusi ya, mengisi waktu-waktu di non tahapan ini. Ya tentunya kalau kita berbicara keadilan ya, yang namanya keadilan itu di dalam pemilu itu adalah keniscayaan ya. Memang tujuan ya selain untuk memilih pemimpin, namun juga terkait keadilan ini esensi yang sangat diharapkan ya oleh setiap ya, khususnya terkait keadilan pemilu. Fungsi dari Bawaslu ya tidak lain adalah untuk menjaga proses-proses memilih pemimpin itu sesuai ya dengan prosedur dan juga tata cara, dan juga bagaimana memastikan seluruh proses itu berjalan dengan sebenarnya atau dengan baik. Baik Pak, dalam dari kacamata Divisi Penanganan Pelanggaran, ini kan tema kita upaya menjaga keadilan dalam pemilu Pak. Jadi dari kacamata Divisi Penanganan Pelanggaran sebenarnya apa sih tantangan terbesar untuk menegakkan atau menjaga keadilan pemilu tersebut Pak? Oke, jadi Mbak Yeni ya, tantangan terbesar ya di dalam penanganan pelanggaran ini tantangan terbesarnya itu salah satunya adalah membuktikan dugaan pelanggaran itu sesuai dengan hukum. Nah, karena yang namanya proses ya penanganan pelanggaran itu memerlukan yang namanya bukti-bukti ya, kemudian atau yang disebut juga dengan alat bukti, baik transaksi ya, kemudian juga bagaimana cara memenuhi unsur-unsur pasal atau aturan hukum yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Nah itu yang pertama Mbak Yeni ya. Jadi ada banyak sebenarnya tantangan dari penanganan pelanggaran. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu Mbak Yeni, tantangan terbesar itu mengenai dinamika politik. Nah, jadi dinamika politik baik itu yang bersifat lokal maupun nasional. Jadi kita flashback ke belakang ya, ketika pemilu legislatif, presiden ya, itu dinamika politik baik lokal ya maupun nasional itu sangat berdampak ya di dalam proses penanganan pelanggaran. Nah ini tentunya di dalam proses penanganan pelanggaran itu kita dituntut ya bagaimana bekerja secara profesional ya, menjaga integritas sehingga yang namanya proses pemilu itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang ketiga ya, tantangan terbesar itu juga terkait bagaimana partisipasi masyarakat. Nah ini juga menjadi tantangan kita ketika banyaknya ya ada dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Nah, namun
ketika dugaan pelanggaran itu tidak atau hanya dibebankan ke penyelenggara pemilu, kita dengan sumber daya yang sangat terbatas itu sangat tidak sebanding ya. Nah, jadi kita mengharapkan ya ketika adanya partisipasi masyarakat, ya tentu proses penanganan pelanggaran itu akan berjalan dengan baik. Nah, dinamikanya ini yang terlihat bahwa masyarakat itu meskipun melihat ya ada dugaan pelanggaran, tapi mereka mungkin tidak tahu bagaimana proses menyampaikan laporan, atau juga mereka ragu atau bahkan mereka takut ya untuk membuat atau menyampaikan laporan baik itu ke Bawaslu. Nah, seperti itu Mbak ini. Baik Pak. Tadi kan Bapak menyambung dari kalimat yang Bapak sampaikan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat. Untuk di Bawaslu Kabupaten Banjar Pak, berapa laporan yang dilaporkan oleh masyarakat khususnya pada saat pemilu dan pilkada terakhir Pak? Oke Mbak Yeni, jadi dalam proses ya penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Banjar, baik itu ketika pemilu legislatif dan presiden serta juga pemilihan kepala daerah serentak di 2024 kemarin, itu ada beberapa temuan ya maupun laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Banjar maupun juga jajarannya di bawahnya. Kami mendapatkan ya temuan atau laporan itu baik berupa dugaan pelanggaran administrasi, ya, kemudian dugaan pelanggaran pidana, bahkan juga ada dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, dari laporan ataupun temuan tersebut ya itu ada yang kita registrasi maupun juga kita hentikan. Nah, karena dalam proses penanganan pelanggaran ini ketika masuknya laporan itu tidak serta-merta ya langsung dapat diproses, tapi ada harus memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun syarat material laporan. Nah, ketika tidak terpenuhinya syarat formil dan material itu tidak bisa diregister. Nah, jadi setelah laporan atau temuan itu diregister, baru nanti dapat kita lakukan pembahasan. Nah, sampai pada proses tersebut, ada yang proses sampai dengan terbukti ya dugaan pelanggaran tadi, maupun juga dihentikan atau tidak memenuhi unsur dalam dugaan pelanggaran. Nah, kemarin juga kita ada beberapa yang sudah terbukti maupun juga yang tidak terbukti Mbak. Baik Pak. Tadi kan ada serangkaian proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banjar, yaitu melewati registrasi atau tidak registrasi suatu laporan atau temuan, kemudian ada proses mekanisme penanganan pelanggaran kalau nggak salah ya Pak. Berkenan dengan itu, sebenarnya apakah pelapor itu Pak bisa mengetahui sampai sejauh mana proses laporan yang disampaikan ke Bawaslu? Misalnya tadi Bapak sampaikan ada laporan yang diregistrasi, ada laporan yang tidak diregistrasi, kemudian ada sampai ke tahap mekanisme penanganan sampai dengan ditindaklanjuti dan direkomendasi. Apakah Bawaslu itu punya apakah pelapor itu Pak punya kewenangan dan atau punya otoritas untuk mengetahui sejauh mana laporan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Banjar Pak? Oke Mbak Yeni, jadi kita berkaca ya dari pada saat proses penanganan pelanggaran ya, Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten Banjar ini ya sangat terbuka ya mengenai bagaimana proses penanganan pelanggaran. Jadi setiap pelapor ya itu selalu kita layani dengan baik, bahkan pada saat proses pelaporan itu segala kebutuhan misalkan ada kekurangan ya di dalam laporannya, ya tentu kita akan bantu ya bagaimana supaya laporan itu dapat diterima. Ya, jadi kita tidak hanya pasif ya, tapi juga aktif ya, bahkan ketika ini kurang alat bukti, buktinya ini kurang, ya kita sarankan untuk pelapor itu melengkapinya sehingga laporannya tidak sia-sia. Bahkan terkait keterbukaan ya proses penanganan pelanggaran ini, ya kita Bawaslu ini mengacu pada peraturan perundang-undangan. Jadi ada keterbukaan informasi. Nah, kecuali ada dokumen atau informasi yang dikecualikan, ya otomatis itu tidak bisa kita sampaikan. Tapi ketika proses-proses penanganan pelanggaran, nah itu semuanya apapun informasi yang ingin diketahui oleh baik pelapor atau masyarakat,
ya tentu akan kita sampaikan. Nah, jadi bagi masyarakat ya yang ingin menyampaikan laporan ya pada saat tahapan pemilu itu ya jangan ragu ya, jadi sampaikan saja laporannya ke Bawaslu kalau melihat atau menemukan adanya dugaan pelanggaran di wilayah atau di daerah di sekitarnya, seperti itu. Baik, luar biasa Pak. Berarti saya tarik kesimpulan bahwa Bawaslu Kabupaten Banjar khususnya untuk divisi penanganan pelanggaran bukan hanya sekedar meregistrasi atau tidak meregistrasi laporan atau temuan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Banjar, tetapi bagaimana kemudian Bawaslu Kabupaten Banjar itu benar-benar memastikan segala proses penanganan pelanggaran itu berjalan dengan adil, begitu ya Pak ya? Betul sekali Mbak Yeni. Baik Pak, tadi Bapak ada menyinggung sedikit tentang peran penting partisipasi masyarakat. Sebenarnya kalau kita kulik lebih dalam lagi Pak, sebenarnya boleh di breakdown nggak Pak, atau dinarasikan lebih jelas kepada teman-teman sahabat Bawaslu di luar sana, sebenarnya mengapa peran penting masyarakat itu sangat penting bagi Bawaslu itu sendiri Pak? Oke. Bawaslu itu kan lembaga yang berasal dari rakyat ya, jadi kita itu dibentuk ya atas kepentingan rakyat, khususnya baik juga peserta pemilu ya di dalam proses pemilu tersebut. Nah, tentunya Bawaslu ini adalah lembaga yang baru ya Mbak Yeni. Iya, jadi Mbak Yeni juga mengetahui ya kan bahwa sumber daya dari Bawaslu itu sangat terbatas ya. Jadi ketika ya, Bawaslu melaksanakan tugas itu memang punya target ya, targetnya tentu sangat tinggi. Tapi dengan keterbatasan, ya tentunya adanya partisipasi masyarakat itu sangat diperlukan. Ya, jadi ketika ada dugaan pelanggaran, ya kemudian adanya juga berita-berita hoax misalnya, ya itu kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat, ya tentunya nanti dugaan-dugaan pelanggaran itu ya sangat susah ya untuk kita proses. Bahkan kita untuk mendapatkan informasinya juga sangat susah. Nah, partisipasi inilah yang tentunya kita harapkan selain partisipasi dalam keikutsertaan ya pemilihan, baik itu sebagai yang memilih maupun yang dipilih, tapi juga bagaimana proses untuk menjaga yang namanya proses pemilu itu berjalan dengan sesuai dengan apa yang sudah dicita-citakan maupun juga dengan apa yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Baik, berarti secara tidak langsung berarti masyarakat atau partisipasi masyarakat ini juga Pak membantu Bawaslu dalam menjaga keadilan dalam pemilu, begitu ya Pak? Betul sekali Mbak Yeni. Jadi kita merasakan Mbak Yeni selama proses pemilu dan pemilihan 2024 kemarin, ya meskipun masyarakat itu kadang masih ragu-ragu ya mau menyampaikan, jadi tapi karena kita secara person misalnya kenal ya, mereka menyampaikan secara pribadi ya, dan kita sarankan udah sampaikan aja lah secara langsung ke baik itu di kecamatan, karena ada panwas kecamatan ya di tingkat kecamatan. Nah, kita sarankan ya sampaikan aja ke Panwasem atau langsung datang ke Kabupaten Banjar, ke Martapura, kata kita sampaikan aja langsung laporannya, sehingga nanti akan kita proses. Jadi dugaan pelanggaran ini sehingga apa, masyarakat juga akan terpacu ya, oh ternyata Bawaslu sangat open ya dalam hal ketika adanya dugaan-dugaan pelanggaran, sehingga ketika ada mereka untuk menyampaikan laporan atau nanti bisa kita jadikan informasi awal ya, untuk kita jadikan temuan, akan kita cari informasi untuk menentukan ini benar tidak ada peristiwanya, seperti itu. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi dasar kenapa masyarakat itu takut untuk melapor ke Bawaslu, kemudian mikir-mikir untuk datang ke Bawaslu, padahal masyarakat itu jelas melihat secara langsung, istilahnya saksi yang melihat secara langsung, mendengar ada dugaan pelanggaran. Tapi kenapa kemudian masyarakat itu mempertimbangkan beribu kali untuk melapor ke Bawaslu? Itu biasanya yang melatar belakangi itu apa Pak faktornya? Jadi banyak alasan Mbak Yeni ya kenapa masyarakat itu masih ragu untuk melapor. Selain tadi saya sampaikan ketidaktahuan prosedurnya, kemudian juga warga itu atau masyarakat itu kadang takut ya informasi atau data dirinya itu ketika melapor, wah nanti mereka takut misalnya dikucilkan di daerahnya, oh gara-gara kamu katanya
menyampaikan, akhirnya kita tidak dapat bagi-bagi money politik, akhirnya nggak dapat katanya. Iya, Nah iya. ini ada kemarin ya kita pernah sharing ya dengan warga. Oh Pak, katanya gara-gara saya melaporkan, akhirnya saya dikucilkan di kamu karena katanya nggak dapat money politik katanya, atau saweran ketika mau pencoblosan gara-gara saya menyampaikan adanya ini informasi orang mau bagi-bagi uang katanya malam hari. Nah itu juga menjadi alasan. Kemudian juga ada beberapa yang menyatakan mendapatkan intimidasi, ya intimidasi sehingga takut ya karena nanti keamanan terancam. Nah inilah kita mengharapkan ya kepada masyarakat jangan takut ya untuk melapor, karena keamanan ya keselamatan itu akan kita pastikan ya, karena Bawaslu tidak bekerja sendirian ya, karena Bawaslu juga dibantu oleh aparat penegak hukum ya. Jadi khususnya di Bawaslu ya dalam proses penanganan pidana pemilu kita juga tergabung ya dalam Sentraga-Kumdu. Jadi di sana ada unsur Bawaslu, ada unsur kepolisian dan juga unsur kejaksaan. Nah, jadi kita harapkan ya kepada masyarakat nantinya ya ketika ada dugaan pelanggaran ya jangan takut untuk melapor, karena data Anda itu pasti aman dan dirahasiakan, data pribadinya. Kemudian juga hal-hal lain kita akan bantu ya, atau kita pastikan keamanan bagi pelapor, seperti itu Pak. Baik, luar biasa sekali ya Pak. Jadi dari sekian banyak problematik yang diterima oleh masyarakat ketika melapor ke Bawaslu, Bawaslu itu menunjukkan bahwa Bawaslu itu bukan hanya sekedar omon-omon soal konteks keadilan ya Pak, bahwa di dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada itu ada proses, kemudian ada sistem, dan ada orang-orang yang bekerja keras di balik layarnya. Mungkin sebelum kita menutup podcast kita sore hari ini Pak, boleh ada pesan-pesan penutup yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau para Gen Z atau yang pemilih pemula, supaya bagaimana caranya supaya ketika ada laporan, ada dugaan pelanggaran, mereka itu langsung memiliki inisiatif untuk melapor ke Bawaslu terdekat. Silakan Pak. Oke, jadi kalau kita berbicara pemilu ya, ini bukan hanya soal untuk memilih dan siapa nantinya yang akan terpilih ya. Tapi kita ingin ya menjaga proses pemilu itu, jadi legitimasi para pemimpin itu adalah sesuai ya dengan apa yang sudah kita laksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, juga yang namanya etika ya. Nah, kita mengharapkan ya proses pemilu di negara kita ketika semakin tinggi tingkat partisipasinya, maka yang namanya demokrasi ya, tingkat demokrasi di negara tersebut ya semakin meningkat. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga nantinya salah satu ya partisipasi masyarakat ya di dalam pemilu ini adalah dengan ya turut serta menjaga proses pemilu ini ya, salah satunya ketika adanya dugaan pelanggaran pemilu ya seyogyanya untuk disampaikan atau dilaporkan ke Bawaslu, dan itulah salah satu ikhtiar kita ya untuk menjaga pemilu itu tetap berintegritas ya dan berwibawa. Nah, seperti itu Mbak ya. Baik, luar biasa sekali Pak. Sahabat Bawaslu sudah dengar bagaimana upaya dan kerja keras dari Bawaslu untuk menegakkan keadilan pemilu. Kami mengucapkan terima kasih Pak atas waktu, kemudian ilmu-ilmu yang telah Bapak bagikan dalam podcast ini. Sahabat Bawaslu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita pada sore hari ini dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Bapak Wahyu Wideris. Tetap kawal demokrasi, tetap kritis. Sampai ketemu di podcast episode berikutnya. Salam awas. Salam awas.